Inilah video amatir warga saat pasutri warga Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur menjadi sasaran amuk massa. Hal ini dipicu keduanya tertangkap basah sedang berusaha mencuri motor milik warga. Beruntung, polisi segera datang dan mengamankan keduanya dari amukan warga. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah beraksi di 10 lokasi berbeda. Dalam beraksi, modus keduanya adalah mengincar motor yang terparkir di pinggir jalan atau sawah, lalu merusak kunci dan membawa kabur motor sasaran. Jadi ternyata TKP-nya adalah persawahan dalam rumah. Jadi melihat kalau di persawahan, korbannya meninggalkan motor pinggir jalan, kemudian korban masuk ke lahan pertanian, pada saat itulah tersangka beraksi. Dari itu hasil selama ini kurang lebih 10 kendaraan yang berhasil dilakukan pengambilan. Sehingga atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara motor hasil curian pelaku dikembalikan pada para pemiliknya. CCTV merekam saat seorang perempuan yang diduga gangguan jiwa masuk ke dalam Masjid Jami Darul Falah, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Sejumlah jemaah yang melihat berupaya merebut pisau yang dibawa perempuan ini. Meski sempat memberikan perlawanan, pisau berhasil direbut dan pelaku langsung diamankan. Ini stres. Kebetulan saya selaku RW di sini dan kebetulan juga saya satu RT dengan beliau. Itu tahu persis kalau memang wanita ini memang wanita stres. Entah sebabnya apa, stresnya kita tidak sejauh itu lah. Ya, tidak mau tahu, tapi semua Tuhan kita semua itu beliau stres. Tapi beliau sering datang ke masjid, tapi tidak pernah ngatur seperti ini. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki dan membenarkan bahwa perempuan berusia sekitar 30 tahunan tersebut mengalami gangguan jiwa sejak lama. Iya, yang bersangkutan stres. Sudah stres selama 10 tahun, lebih kurang 10 tahun. Sampai sekarang masih dalam tahap perawatan. Pak, berarti ini lokasi rumah pelaku sama masjid itu berdekatan apa gimana? Satu RW ya? Iya, berada dalam satu RW, lebih kurang 1 kilo. 1 kilo. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan karena pengurus masjid mengetahui pelaku adalah warga sekitar yang menderita depresi. Namun polisi masih menunggu rekam medis kondisi kejiwaan pelaku. Pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, warga Muslim di Yerusalem, Palestina merayakan malam lentera yang menjadi tradisi setiap bulan Ramadan. Mereka juga berbuka puasa di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ratusan warga Muslim berkumpul di kota tua Yerusalem untuk menyaksikan dinyalakannya lentera raksasa sebagai bagian dari rangkaian acara yang menandakan bulan Ramadan. Tabuhan rebana dan nyanyian puji-pujian bagi yang kuasa terus berkumandang sepanjang jalan kota tua hingga alun-alun kota, di mana kerumunan warga telah menantikan dinyalakannya lentera raksasa. Warga pun bersorak saat lentera dinyalakan. من هنا من القدس من العتيقة من على كتف المسجد الأقصى المبارك من برج اللقلق نضيء فانيس القدس لكي ينير الدرب لكل الكون ولكل الإنسانية وليعطي طاقة إيجابية من هذه المدينة رغم ألمها ورغم كبدها ورغم معاناتها إلا أنها ستظل بإذن الله تنير الدرب لكل أنحاء العالم ولكل الإنسانية. Sementara itu, ketegangan terus meningkat selama beberapa hari terakhir. Konflik antara warga Palestina dengan polisi Israel terjadi sejak awal bulan Ramadan. Konflik serupa yang terjadi pada Ramadan tahun 2021 lalu memicu perang 11 hari antara Israel dengan Hamas pada bulan Mei. Untuk menghindari peristiwa serupa terulang tahun ini, petinggi Israel, Jordan, dan Palestina akan mengadakan pertemuan pekan ini.
Ratusan warga Muslim Yerusalem berkumpul di kompleks Masjid Al-Aqsa untuk berbuka puasa dan menjalankan ibadah salat berjamaah. Momen langka ini dimanfaatkan warga untuk merayakan Ramadan, mengingat kawasan Masjid Al-Aqsa kerap ditutup untuk warga oleh militer Israel. Tanya orang dewasa, anak-anak juga turut serta dalam acara ini. Warga berharap situasi akan terus damai sepanjang Ramadan, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan tenang. جينا نعيش أيام رمضان هذه يعني غير رمضانية نفطر إحنا والعائلة هنا نحيي صلاة المغرب والعشاء وصلاة التراويح إن شاء الله. Begitu azan maghrib berkumandang, warga merayakannya dengan makan bersama keluarga dan jemaah. Mereka lantas melanjutkan dengan salat maghrib dan disusul salat isya dan tarawih berjamaah. Suasana syahdu ini menambah rasa syukur warga di tengah panasnya konflik yang terjadi di jalur Gaza. Pemirsa, lalu bagaimana suasana berbuka puasa di tanah air, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur? Sudah ada rekan kami Oki Arisandi di kawasan Embong, Malang, Surabaya. Oki, apa menu berbuka puasa spesial di sana? Makan sahur dengan ketan, Bapak langsung baca koran. Kolak, es jus, buah langsung dimakan, perut kenyang, langsung sakit kekenyangan ya. Nah, kali ini yang ingin saya ceritakan ke Anissa dan juga pemirsa di rumah adalah bukan kolak, bukan es jus atau menu lainnya. Nah, ini ada satu menu khas Jawa Timur yang luar biasa enak, yaitu adalah rawon. Nah, tentunya pemirsa di rumah ini nggak bisa menolak dengan salah satu kuah yang bumbunya begitu gurih, kayak akan keluak. Itu adalah bumbu dasar rawon yang membuat warnanya begitu berwarna hitam pekat yang sangat nikmat disantap ketika berpuasa atau waktu berbuka tiba. Nah, salah satu pendamping rawon adalah seperti yang Anda lihat sekarang, Anissa dan juga pemirsa. Ada telur asin, ada perkedel, ada tempe, bahkan ada paru juga. Nah, di sini yang spesial adalah ini sudah bukan lagi buka di tahun 2000-an, tapi sudah tahun 90-an. Nah, lebih jelasnya sudah bersama kami salah seorang pengelola Rawon Setan, ada Mbak Anita Yuniarti. Selamat sore Mbak, boleh berdiri Mbak Anita? Ya, Mbak Anita ini sudah berdiri dari tahun berapa sih Mbak Anita? Tahun 1953. 1953. Nah, kemudian apa yang membuat ini dinamakan Rawon Setan, Mbak Anita? Dulu soalnya bukanya malam hari, jam 11, jam 12, sekitar jam segitu. Oh, dulu bukanya jam 11. Kalau sekarang bukanya gimana, Mbak? Kalau sekarang sih 20 jam. 20 jam? Oke, nah dalam sehari Mbak Anita, berapa total daging yang dihabiskan untuk memenuhi pesanan konsumen di sini? Sebelum pandemi bisa sampai 100 kilo, karena sekarang pandemi 70 kilo, sampai habis 70 kilo. 70 kilo. Oke, kalau seporsi rawon setan ini berapa harganya Mbak Anita? Kalau dipisah sama kuah sama nasinya 45.000, kalau dicampur sama nasinya 32.000. 32.000. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Anita. Nah, yang buat spesial adalah karena tadi bukanya sejak tahun 1953. Bahkan ada Gus Dur yang juga pernah kesini. Sebut saja artis ibu kota seperti Afgan, ada Raisa, ada Yuni Syara yang juga pernah main kesini. Nah, tinggal Anissa sama pemirsa di rumah yang kalau berkunjung ke Kota Pahlawan di Kota Surabaya bisa langsung mampir di Jalan Embong Malang, Surabaya. Ini tepat sekali di Jalan Protokol Kota Surabaya, sehingga sangat sayang kalau sudah jauh-jauh ke Kota Pahlawan tapi nggak mampir. Nah, sekarang menu saya sudah menunggu. Saya akan tunjukkan ke Anissa dan juga pemirsa di rumah. Oke, apa yang membuat ini spesial, Anissa dan juga pemirsa? Satu, bisa dilihat potongan dagingnya, Masya Allah, besar-besar. Itu satu. Ini dua. Lalu ini lagi 3, 4. Wow. Nah, kuahnya yang berwarna hitam ini adalah dari salah satu bahan dasar dapur, yang ini keluak, yang mana dalam sehari mereka ini bisa menghabiskan 20 hingga 40 kg keluak. Nah, cita rasanya yang gurih, lalu sambelnya yang juga pedas, membuat banyak sekali masyarakat Kota Surabaya yang juga antusias. Bahkan tadi sebelum waktu berbuka tiba pun sudah banyak konsumen datang ke sini. Nah, biasanya pelengkapnya ada ini nih. Ada sate usus, ada juga sate telur puyuh, dan sate-sate lainnya. Nah, saya nggak usah basa-basi lagi, Anissa. Saya mau permisi dulu, saya cobain ya Anissa ya. Nah, ini dia.
Kalau biasanya ada konsumen yang suka dipisah, ada yang suka dicampur, ini sesuai dengan selera masing-masing. Nah, yang juga tidak kalah spesial adalah sambelnya ini, yang katanya begitu pedas sehingga menambah cita rasa dan juga menambah keterkenalan ini dikenal sebagai rawon setan. Empuk sekali dagingnya, saya nggak perlu susah payah untuk membuatnya terpotong menjadi lebih kecil. Anissa dan pemirsa di rumah, selamat makan rawon setan dari kota Surabaya. Mantap. Jadi kira-kira kapan Anissa dan pemirsa di rumah mereka kota Surabaya? Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, selamat makan Oki. Terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Rawon Setan, Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banyak cara untuk membangunkan warga makan sahur selama Ramadan. Salah satunya seperti yang dilakukan para pemuda asal Aceh. Mereka membangunkan warga untuk sahur dengan lantunan syair yang merdu. Inilah lantunan merdu syair untuk membangunkan sahur ala remaja Masjid Al-Furqon di Desa Merawi, Kuta Alam, Banda Aceh. Bak penyanyi choir, para remaja ini membagi suara untuk melantunkan syair demi membangunkan warga makan sahur. Nah, maksud dari lirik tersebut itu adalah syair-syair yang memang kami buat ataupun senior-senior kami buat untuk agak lebih tertata rapi untuk membangunkan orang sedang tidur agar tidak terlambat untuk memasak, untuk makan dengan keluarga gitu. Aksi unik para remaja masjid ini menjadi penyegar suasana saat Ramadan dan selalu dinanti-nantikan warga. Kami selaku warga Kampung Merawi sangat senang dan sangat menerima apa yang dilakukan oleh adik-adik remaja masjid ini, karena kegiatan seperti ini sangat membantu para warga untuk bangun sahur lebih cepat. Pernah dulu nggak ada orang ini yang memukul sahur, ada beberapa warga yang sempat telat untuk melakukan sahur. Tak hanya digemari warga setempat, lantunan syair merdu remaja masjid ini pun kini viral di media sosial dan mendapatkan respon positif warganet. Pemirsa, puluhan pemuda terlibat tawuran di tengah jalan raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.